Laksamana pertama Muhammad Ikhwan untuk membawakan materi tentang peran TNI dalam mendukung upaya pemberantasan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati para narasumber, moderator, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta diskusi sekalian. Mungkin untuk mencairkan suasana, karena tadi saya melihat ada Mbak Yeni Wahid, saya jadi ingat guyonnya Gus Dur, ya, joknya Gus Dur. Gus Dur itu pernah menyampaikan bahwa bangsa di dunia ini bisa dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, bangsa yang sedikit bicara, sedikit bicara, sedikit bekerja. Itu adalah orang-orang Afrika, Nigeria, Angola. Bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja, orang Amerika, orang Cina. Ada yang sedikit bicara, banyak bekerja, orang Jepang, Korea. Ada yang banyak bicara, sedikit bekerja, contohnya orang India. Kemudian ada yang bertanya, kalau orang Indonesia masuk di kelompok yang mana, Gus? Orang Indonesia tidak masuk di 4-4-nya. Karena apa? Yang dibicarakan sama yang dikerjakan berbeda. Jadi melalui kegiatan ini saya pun berharap ya, kegiatan kita ini tidak hanya bicara-bicara saja, dan ternyata apa yang kita bicarakan ini tidak ada yang kita kerjakan. Untuk itu ya saya juga berharap, dan sebagai TNI kami mencoba menyampaikan sesuai dengan TOR yang diberikan kepada kami, apa kira-kira peran dari Tentara Nasional Indonesia dalam membantu memerangi, kalau di sini disebut perang semesta, melawan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Jadi kalau dari kata-kata perang semesta, itu kan kalau kita analogikan dengan perang semesta dalam strategi pertahanan, berarti ya semua komponen masyarakat harus terlibat. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa ini hanya tugasnya P2MI saja, tugasnya dari imigrasi saja, atau kalau di luar negeri tugasnya perwakilan saja. Tapi semua yang punya hati nurani, melihat ada ketidakadilan, melihat adanya berjalannya prosedur, itu tugas kita bersama untuk melakukan perang terhadap kegiatan ilegal PMI ini. Lanjut, next slide. Pertama mungkin kami sedikit refresh kembali bahwa tugas pokok TNI sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 seperti yang tercantum di dalam slide ini. Kalau kita bicara persoalan kewenangan, memang sama sekali TNI tidak punya kewenangan untuk persoalan ini sebenarnya. Ada yang punya kewenangan menyidik, sebagai contoh adalah TNI Angkatan Laut itu punya kewenangan menyidik. Tapi untuk persoalan pekerja migran Indonesia, kita tidak punya kewenangan penyidikan. Namun kalau kita lihat, baca kembali tugas pokok TNI, kita punya kepentingan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi termasuk pekerja migran Indonesia yang juga merupakan bagian dari seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia. TNI punya kepentingan untuk ikut melakukan perlindungan terhadap PMI di seluruh pelosok tanah air. Lanjut, next slide. Ini 3 persoalan sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Ya, kami tadi mengikuti ada 3 persoalan yang disampaikan. Saya bicara dari perspektif Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni. Jadi kesadaran masyarakat sebenarnya adanya di hulu. Jadi mengapa masyarakat ini bisa berangkat dengan cara yang non prosedural? Tentunya ya karena ketidakpahaman mereka terhadap bagaimana caranya berangkat dengan
cara yang benar, cara yang legal hingga sampai ke negara tujuan dengan aman dan selamat. Kemudian yang kedua, kurangnya pengamanan. Ini memang kita akui. Ya, walaupun TNI kalau kita lihat tugas pokoknya melakukan pengamanan tidak secara khusus, memang kita melakukan pengamanan terhadap TPPU. Namun TPPU terutama di wilayah Kepri ini menjadi perhatian kita karena juga sudah disampaikan oleh para pembicara-pembicara sebelumnya, salah satu tempat transit atau salah satu pintu masuk dan pintu keluar dari PMI ini adalah di Kepulauan Riau. Yang mungkin nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian kurangnya kapasitas petugas. Ya, petugas ini saya tidak bicara petugas dari institusi lain. Kami melihat juga para pengawal di satuan-satuan TNI, pemahamannya terhadap persoalan ini memang relatif kurang dan kapasitasnya untuk menangani kalau ditemukan persoalan-persoalan di lapangan juga sangat rendah. Next slide. Mengalir dari persoalan terakhir tadi tentang kapasitas petugas, kalau kita lihat memang beberapa yang kita katakan tidak prosedural tadi, yang pertama adalah memalsukan dokumen, memanipulasi data, kemudian dokumen tidak lengkap dan sebagainya. Ya tentunya kalau dari personil-personil kita di Tentara Nasional Indonesia tidak punya kemampuan untuk melihat apakah dokumen ini legal ataupun tidak. Kemudian yang kedua, mengadakan prosedur, mekanisme penempatan juga ini hal-hal seperti ini juga karena memang tidak masuk dalam kompetensi tuntutan bagi prajurit-prajurit TNI. Ini juga kita akui, kita juga masih kurang pemahamannya, terutama untuk prajurit-prajurit yang ada di lapangan. Apalagi yang nomor 3 ini tidak menggunakan visa kerja. Jadi seringkali yang dipantau oleh personil-personil kita yang di lapangan itu adalah ya yang penting mereka misalnya berangkat ke luar negeri, dokumen-dokumennya ada, misalnya dia berangkat dengan visa turis katakanlah, tidak tahu kita setelah berangkat mereka setelah sampai di negara tujuan apakah turis ataupun digunakan untuk bekerja. Saya sedikit bercerita. Saya pernah berdinas di Timur Tengah selama 3 tahun sebagai atas pertahanan. Kebetulan pada saat saya ditempatkan di sana itu ada moratorium pengiriman TKI atau PMI. Namun tetap saja mengalir, tetap saja ada terjadi kasus-kasus. Karena memang hampir semua yang sampai ke sana itu boleh dikatakan menggunakan visa turis, sehingga mereka berangkat dari negara kita pun ya berangkatnya secara legal dan sampai ke negara tersebut secara legal. Memang kita akui tadi dari beberapa pekerja, beberapa narasumber sebelumnya menyatakan memang PMI kita ini boleh dikatakan laku keras, terutama di negara Timur Tengah. Kenapa? Yang pertama sama-sama Muslim, yang kedua orang Indonesia itu manut. Yang ketiga, mau dibayar murah. Kenapa dibayar murah? Karena memang tidak punya skill. Jadi kalau kita ketemu, misalnya saya di Lebanon, ketemu dengan karyawan di sebuah restoran, itu biasanya orang Filipina. Loh, di mana PMI kita? Rata-rata menjadi pembantu rumah tangga. Ini persoalan-persoalan inilah mungkin yang karena manut, mau dibayar murah, sehingga mohon maaf, nilai dari pekerja migran kita itu jadi murah dibandingkan negara lain, sehingga kadang-kala namanya murah dianggap tidak berharga dan seterusnya, sehingga seolah-olah bisa disuruh apa saja, bisa diperlakukan dengan semena-mena dan sebagainya. Walaupun kalau kita bicara persentase antara pekerja di sana yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah, mungkin masih lebih banyak yang tidak bermasalah, walaupun sama-sama ilegalnya. Jadi kadang-kadang juga tidak menutup kemungkinan secara ilegal, tapi di sana ketemu dengan juragan atau ketemu dengan tuan yang baik,
yang royal, digaji tinggi dan sebagainya, itu tidak masalah. Dan biasanya mereka berada di sana selagi tidak ada masalah, tidak pernah ada cerita dan tidak pernah laporan ke kedutaan kita. Tapi begitu ada masalah baru mereka melaporkan diri. Itu beberapa hal yang pernah saya alami ketika berdinas di luar. Kemudian next slide. Kalau kita bicara terutama di Kepulauan Riau, ini beberapa modus yang digunakan karena memang Kepulauan Riau ini merupakan, boleh dikatakan lebih dari 90%-nya merupakan lautan. Jadi yang digunakan sebagian besar adalah sarana laut. Yang pertama adalah kapal-kapal lintas batas. Ini biasanya menggunakan kapal-kapal yang besar, memang khusus buat kapal angkut penumpang, dan ini memang sulit kita deteksi. Karena biasanya seperti yang tadi saya sampaikan, mereka ada paspornya, mereka ada visanya, sehingga walaupun mungkin secara tampilan, secara fisik terlihat seperti PMI, tapi tidak ada alasan bagi kita untuk menghentikan dia untuk melintas. Yang kedua, menggunakan kapal-kapal tradisional. Nah, ini kebanyakan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Jadi kalau kita lihat pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus, terutama di Kepulauan Riau, ini jumlahnya sangat banyak. Nah, ini yang kalau tadi para pembicara sebelumnya menyampaikan beberapa kasus yang tenggelam, meninggal dan sebagainya, ini sebagian besar terjadi ketika mereka menggunakan kapal-kapal tradisional. Dan biasanya kapal dengan kapasitas 5 orang misalnya diisi 20 sampai 30 orang. Dan ini relatif mudah terdeteksi karena sangat menyolok. Kalau sudah ada kapal kecil di tengah laut, jumlah penumpangnya terlihat padat, ini ada indikasi bahwa itu adalah pekerja migran ilegal. Next slide. Kemudian dari beberapa kasus yang ditemui di lapangan, walaupun kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, ini sudah di beberapa hal yang dilakukan oleh para personil kita di lapangan, terutama untuk Angkatan Laut, karena modusnya melalui laut, itu kapal beserta penumpangnya dibawa ke pangkalan terdekat untuk proses lebih lanjut. Kemudian kita berkoordinasi dengan BP2MI untuk penanganan PMI non prosedural. Kemudian khusus untuk kapal, karena Angkatan Laut punya kewenangan menyidik untuk tidak pidana pelayaran. Jadi kita akan lihat, kita pilah-pilah untuk kasus pelanggaran tidak pidana pelayarannya kita yang menyidik, namun untuk kasus PMI-nya kita serahkan ke BP2MI. Kemudian next slide. Ini adalah data kasus PMI ilegal yang boleh dikatakan kasusnya terdeteksi dan diidentifikasi sebagai PMI ilegal oleh TNI. Jadi memang kalau data yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya sangat banyak, tapi ini yang ada di satuan-satuan kita. Jadi dari sini pun sebenarnya terlihat kita kurang, mungkin boleh dikatakan intelligence exchange kita kurang, sehingga data pun bisa tidak sama. Tadi disampaikan juga oleh Profesor Mahfud, dikatakan bahwa memang data berbeda-beda. Dan juga perlu diketahui kalau ada Perpres tentang gugus tugas penanganan PMI ilegal, kebetulan TNI tidak masuk di dalamnya. Jadi kalau kita kembali lagi ke tugas pokok, kami tetap berkomitmen walaupun kita bukan merupakan bagian dari gugus tugas, tapi sesuai dengan tugas pokok melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan PMI adalah bagian dari seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia. Kita punya kepentingan untuk
membantu BP2MI melakukan perlindungan terhadap PMI. Next slide. Ini rute PMI, jadi berdasarkan data-data yang ada di slide. Tinggal 1 menit lagi. Terima kasih. Sebelumnya, mungkin ini adalah sambungan tadi dari Romo Pascal sudah menyampaikan ini adalah data rute PMI. Ini dari pemetaan beberapa kasus-kasus yang terjadi, kita bisa lihat seperti ini. Dan perlu diketahui, memang kalau di Batam ini lebih sering kita temukan di Sagulung dan Pandan Bahari. Namun perlu diketahui di daerah tersebut kepadatan penduduknya walaupun satu kecamatan ada sekitar 2.000 lebih KK, sehingga kadang-kadang kita agak sulit mendeteksi apakah ini pendatang atau penduduk asli. Kemudian dari pelabuhan-pelabuhan tikus yang sangat banyak, ini kalau di data memang 93 itu yang terlihat punya dermaga. Tapi kalau rekan-rekan atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang asli orang Batam, orang Kepri, mungkin hampir semua rumah penduduk yang posisinya di pinggir pantai itu semuanya bisa untuk merapat perahu. Sehingga bisa kita bayangkan betapa banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada baru di Kepri saja, belum di Indonesia secara keseluruhan. Lanjut. Kemudian ini sesuai permintaan di dalam TOR, apa peran Tentara Nasional Indonesia dalam menyikapi kasus-kasus PMI ini? Yang pertama, kita punya peran preventif. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar kita punya Babinsa, kemudian Angkatan Laut punya Babin Potmar, Angkatan Udara punya Babin Potdirga. Kita bisa melakukan deteksi dini, kemudian cegah dini. Tentunya ini sangat tergantung dari kemampuan anggota kita itu bagaimana mereka melakukan penggalangan terhadap masyarakat, terutama kalau di Kepri masyarakat pesisir, sehingga mereka mau melaporkan setiap ada indikasi sekecil apapun bahwa ini gelagat kegiatan ilegal untuk PMI. Kemudian yang kedua adalah melakukan edukasi melalui para Babin Potmar, Babin Kamtibmas, Babinsa, kemudian Babin Potdirga, terutama untuk wilayah-wilayah tertentu yang disinyalir tempat berangkat dan pulangnya PMI ilegal, karena memang sudah menjadi bagian dari pekerjaan mereka di masyarakat pesisir itu menggunakan sarana yang mereka miliki untuk melakukan pengantaran apa saja. Jadi bukan hanya PMI. Beberapa kasus yang dilaporkan oleh IFC Singapura tentang perompakan di Selat Singapura, itu ketika mungkin berhasil kita tangkap, itu sebenarnya sebagian besar bukan real perampokan, tapi dalam tanda kutip jual beli barang bekas antara ABK yang berada di kapal itu dengan masyarakat nelayan. Jadi ini sudah semacam mata pencarian tradisional mereka menggunakan perahu atau pompong yang mereka miliki untuk bisa mengantar dan menjemput apa saja, termasuk PMI. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Di TNI punya program namanya Kampung Bahari Nusantara. Jadi kita mencoba melihat potensi-potensi yang ada di masyarakat pesisir, apa yang bisa dikembangkan, misalnya ada sektor pariwisata, kemudian ada di situ mungkin pendidikan, untuk bisa mengalihkan kegiatan-kegiatan mereka yang menjurus ke kegiatan ilegal menjadi kegiatan-kegiatan yang positif. Lanjut. Nah, ini peran yang berikutnya adalah melakukan gelar operasi. Ini merupakan tindakan represif. Namun perlu Bapak-bapak dan Ibu ketahui bahwa operasi yang kita laksanakan ini tidak semata-mata atau secara khusus untuk mengatasi kegiatan PMI ilegal. Ya, kebetulan di Kepri ini kita ada hotspot di Natuna Utara,
karena dinamikanya sangat tinggi, ada persoalan dispute perbatasan, sehingga kita cukup banyak menggelar KRI di wilayah Kepulauan Riau. Namun sekali lagi tidak secara khusus kita peruntukkan untuk menangani persoalan PMI ilegal. Namun karena memang persoalan PMI ini di Kepri ini juga menjadi prioritas, tentunya TNI akan siap mendukung apapun dari rekan-rekan yang memang mempunyai tugas, terutama dari BP2MI. Saya kira itu saja Pak Moderator, mungkin ada beberapa yang lain bisa sambil diskusi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Komandan, kita berikan apresiasi. Terima kasih Komandan yang sudah memberikan presentasi. Semua komponen bangsa harus terlibat secara aktif dalam melawan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia